Assalamualaikum dokter. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Febri. Kita kembaran ya bajunya nih. Alhamdulillah kompak. Oh, kok kompak. Kompak ini. Ya dokter. Halo? Sampai sore ya wow ya. Ya, agak Suara saya, sore. Ya, suara saya jelas ya dok. oke, jelas banget. Suara saya bagaimana? Cetha Alhamdulillah mboten? juga sehat alhamdulillah. Oke, Jelas ya. sehat-sehat. Jelas ya. Oke, Ya. alhamdulillah. Jelas. Ini juga mulai bertambah Ah, 15 penonton. Perdana kalau gitu. penonton berarti Mas Febri melawan Dokter Ika ini menang mana ini? Jangan kalah loh. Menang Indonesia. Oh, alhamdulillah 5-2. Nggak nyambung berarti. Langsung dimulai saja apa dok? Oke. Saya buka Gambarnya dulu, jelas dokter. ya? Dalam? Saya izin buka dulu ya. Oke, monggo. Sapa-sapa dulu Mas Febri, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sujoko selaku Direktur Rumah Sakit Umum Purwosada. Yang saya hormati Dr. Ika Indah Lestari Ningsih selaku dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Purwosada, dan pada malam hari ini juga sebagai narasumber. Dan yang saya hormati pula teman-teman karyawan-karyawati Rumah Sakit Umum Purwosada serta sahabat-sahabat Rumah Sakit Purwosada yang pada malam hari ini bergabung, semoga sehat selalu. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama dalam acara perdana Sehati. Wah, Sehati ini acara perdana Purwosada di mana Purwosada ingin memfasilitasi untuk sahabat-sahabat Purwa sharing terkait kesehatan seperti itu. Tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Tidak lupa marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhir kelak nanti. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Saputro yang pada hari ini, pada malam ini, insya Allah menjadi moderator pada kegiatan Sehati, sharing sehat dari hati, ya. Dengan tema sharing sehat dari hati, ya. Dengan tema apa nih, ya? Cara tepat mengatasi kesehatan mental. Nah, sebagai pembukaan terlebih dahulu, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, Rumah Sakit Purwosada itu merupakan rumah sakit tipe D, di mana lokasinya terletak di Jalan Gajah Mada, kilometer 4, atau mungkin lebih dikenal Jalan Kutoarjo, di mana terletak di Desa Candisari, Banyuurip, Purworejo. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat Purwa lebih kenalnya di depan Polres sebelum Terminal Purworejo. Nah, di Rumah Sakit Purwosada juga memiliki banyak pelayanan spesialis seperti spesialis penyakit dalam oleh Dr. Kusni. Beliau praktek di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 1 sampai dengan jam 3. Kemudian ada dokter bedah umum dengan Dr. Aziz. Beliau praktek juga di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3. Dan kemudian ada dokter bedah anak dengan Dr. Andi dari Jogja. Dr. Sarjito juga beliau. Itu hari Kamis jam Sabtu, insya Allah jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian ada juga dokter kulit dengan Dr. Bambang. Beliau praktek pada hari Senin dan Kamis, yaitu jam 2 sampai jam 3. Kemudian ada juga spesialis konservasi
gigi dengan Dokter Lia. Beliau praktek hari Sabtu pada pukul 1 sampai pukul 5 sore. Ada juga dokter bedah. Ada juga dokter gigi, Dokter Erita. Beliau praktek di hari Selasa dan hari Kamis. Dan yang terakhir tentu saja narasumber kita, Dokter Ika Endah Lestariningsih, spesialis kedokteran jiwa. Beliau praktek di Purwausada dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, tepatnya pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi gitu. Nah, beliau juga hari ini akan menjadi narasumber kita. Sebelum kita mulai, izinkanlah saya membacakan beberapa susunan acara nggih. Yang pertama jelas pembukaan, yang kedua ada materi singkat dari Dokter Ika. Kemudian yang ketiga ada sharing atau tanya jawab, dan yang keempat ada kesimpulan, serta terakhir ada penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara sehati kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk materi selanjutnya, waktu dan tempat, monggo Dokter Ika, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Febri dan sahabat-sahabat Purwa, sahabat-sahabat sehat Purwa semuanya yang baik hati. Semoga selalu dalam kondisi sehat, ceria dan penuh cinta, gitu ya Mas Febri ya. Merah-merah nih kita ya. Sehati itu merah berarti ya. Penuh cinta ya. Oke. Sahabat-sahabat Purwa sehat semuanya, ini dari mana-mana ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Topik kita kali ini memang tadi sudah disebutkan Mas Febri. Nah, ini terkait dengan itu sebetulnya kita mau menyampaikan dulu nih Mas Febri dan sahabat-sahabat Purwa semuanya. Sebetulnya ada survei, ada lembaga survei independen yang namanya Populix ya, surveyor atau platform pemilik data survei yang independen dan juga kredibel terpercaya ini memiliki banyak responden, di mana setiap tahun di tahun 2022 itu menyampaikan sesuatu yang topiknya matching banget nih dengan yang mau kita omongin malam ini gitu ya. Jadi topiknya nih yang dari Populix ini menyampaikan bahwa cara masyarakat menangani gangguan kesehatan itu di tahun 2020, kesehatan mental ya, di tahun 2022 terbaca yang paling banyak itu biasanya yang pertama beribadah. Jadi dari para responden itu, bagaimana sih cara masyarakat menangani gejala gangguan kesehatan mental? Ini kita nggak sebutkan dari yang ringan atau sedang atau berat, tetapi ini berdasarkan survei ya. Nah ini yang pertama beribadah. Gitu ya, tentunya karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu memang masyarakat yang agamis atau religius ya, sebagian besar memeluk agama Islam, tetapi pemeluk agama yang lain pun memiliki sama-sama religiusitasnya. Saya yakin itu karena apa ya, kita sudah dalam satu naungan Pancasila, benar nggak Mas Febri? Jadi kan karena kebinekaan Tunggal Ika itu termasuk keragaman dalam beragama, tetapi juga cara pemecahan atau solusi atau coping masyarakat itu yang pertama kali menurut survei dari Populix tahun 22 ini, nomor 1 adalah beribadah. Nomor 2, cara masyarakat menangani gangguan kesehatan mental adalah istirahat dan tidur. Ternyata istirahat dan tidur itu salah satu cara untuk merilis, melepaskan atau menghilangkan gangguan kesehatan mental yang dirasa, gitu ya. Terus yang ketiga nih yang menarik, berlibur atau healing biasanya gitu ya, berlibur. Ini nggak disebutkan berlibur kemana gitu ya, tapi nomor 3 paling banyak itu berlibur. Nih harapan kita ya kalau hari Minggu atau hari tanggal merah nih pikiran udah jalan yuk gitu, gitu ya Mas Febri. Jalan-jalan yuk gitu. Nah berlibur itu bisa kemana aja, ke tempat wisata, ke mall, atau ke tempat teman, pokoknya berlibur dan tidak mengerjakan kegiatan sehari-hari yang biasanya dikerjakan, yaitu bekerja dan sekolah.
gitu kan. Biasanya kegiatan utama dari masyarakat yang masih produktif itu kegiatannya adalah belajar, sekolah atau bekerja, paling banyak seperti itu. Kemudian yang keempat nih Mas, keempat itu beraktivitas fisik, olahraga. Jadi tujuannya olahraga, tujuannya pagi-pagi atau sore-sore lari-lari ke alun-alun Purworejo itu salah satunya juga untuk melepaskan semua derita, duka dan derita nestapa dan suntuknya pikiran gitu ya. Suka lari-lari nggak Mas? Lari dari kenyataan. Kalau kalau di alun-alun itu kan jam sore itu sekitar jam 4 itu ramai banget dan meriah. Yang sebelah barat itu teman-teman anak-anak Mahmud, mamah muda bawa putra-putronya untuk yang di mainan itu. Yang lainnya yang masih remaja dan mungkin yang habis lulus mau sekolah ikatan dinas atau mau jadi tentara atau polisi, biasanya lari-lari di situ. Biasanya kalau yang masih mau masuk melanjutkan sekolah atau ingin diterima di kepolisian gitu ya atau TNI, biasanya yang paling rajin lari di situ mereka ini. Yeah. Jadi ganti-ganti kalau ke situ dari waktu ke waktu itu kok ganti-ganti ya. Mbak Masnya yang lari-lari di sekitar alun-alun. Ternyata lari-lari, melakukan kegiatan fisik, nge-gym, salsa, dansa, dan sebagainya itu termasuk salah satu. Nomor berapa tadi Mas? 5 ya? 4. Nomor 5 ya? Olahraga. 4. Selanjutnya, ternyata ngobrol, curhat, berbicara dengan sahabat itu salah satu cara untuk merilis pikiran bunek gitu ya, yang ditengarai oleh survei ini. Berbicara dengan sahabat itu yang hati-hati, mungkin ini kan nggak dilanjutkan dengan hal-hal yang lebih mendalam ya. Jadi kalau berbicara dengan sahabat itu tentunya sahabat yang sudah dipercaya, jadi yang memunculkan rasa aman, rasa nyaman gitu, dan nggak ember atau malah justru menimbulkan masalah yang baru. Nah ini harapannya sahabat yang dimaksud yang kayak gitu mungkin ya Mas Febri ya. Jadi sahabat yang memang sahabat sejati gitu ya maksudnya gitu. Nah mungkin ini perlu banget untuk anak-anak remaja atau mungkin mamah-mamah muda yang masih punya teman baik atau sahabat. Biasanya sahabat itu menghilang kalau udah sama-sama menikah, jadi udah jarang punya sahabat. Nah kumpul lagi kalau sudah punya anak, biasanya komunitasnya jadi muncul lagi, mungkin komunitas ibu-ibu yang menunggu anaknya di PAUD, di TK gitu ya. Biasanya ada komunitas baru muncul nih karena sudah ada tempat ketemuan dari mamah-mamah muda ini. Nah, kalau mereka ada yang saling percaya, sahabat itu mungkin nggak banyak, 1-2 gitu ya. Biasanya mereka lah tempat ventilasi atau tempat curhat. Ini ternyata cara merilis masyarakat untuk kalau tengah mengalami gangguan mental gitu ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan ini nggak dijelaskan lebih lanjut. Kemungkinan besar salah satunya adalah nek bodoh, salim-salim. Kalau sudah nggak pandemi ya. Terus ya maaf-maafan gitu ya, ngobrol-ngobrol juga gitu ya, saling ketemu, reuni, atau memang ada acara khusus yang sifatnya komunitas, itu memperbaiki hubungan juga. Nah, kemudian ini yang menarik, menolong orang. Yang selanjutnya ini survei yang selanjutnya menolong orang. Jadi ada sebagian orang, ini kan jumlahnya nggak lebih banyak dari beribadah. Menolong orang tuh sebagian orang merupakan terapi buat dirinya sendiri. Ternyata kalau sedang mengalami kayak gitu, stres lah ya, stres atau menemui stresor yang dihadapi, ternyata dengan memberi altruisme, dengan menolong, dengan berkorban sesuatu gitu ya, menolong dalam bentuk apapun, ini nggak dijelaskan, menolong orang lain pun ternyata membuat dopamin, serotonin, asetilkolinamin, dan endorfin, yaitu serotonin, hormon cinta yang kita miliki itu bertambah tinggi gitu ya. Jadi menghilangkan cemas atau kecemasan atau anxiety, atau menghilangkan juga depresi. Gitu Mas Febri. Mas Febri suka kayak gini nggak? Nanti kapan-kapan nolong aku ya, kasih sodako sama aku Mas. Jadi saling tolong-menolong ya Dok. Iya, sodakohnya ke aku. Banyak saya yang perlu ditolong Dok. Iya, tapi
Itu Mas Febri nanti kalau kelunting sama aku itu nolong sama aku loh itu. Sudah saudara aku. Kakak paling paling ditunggu itu dok. Oke, selanjutnya nih Mas. Iya. Eh, dengan menyelesaikan masalah. Sebagian orang itu kalau punya masalah, ternyata biasanya muncul yang disebut kondisi burnout atau exhaustion, lelah, capek, capek hati gitu ya. Tapi ternyata mereka memilih dengan menyelesaikan, menghadapi masalah itu adalah salah satu cara untuk merilis atau melepaskan beban gangguan mental atau gangguan stres stres yang mereka temui dari stres mereka supaya menjadi lebih lega, menjadi bahagia atau penuh cinta gitu tadi. Dan selanjutnya mungkin sebagian orang lagi lebih kecil lagi adalah meditasi. Ini meditasi juga disebutkan, mungkin ada yang yoga, ada yang apa ini macam-macam ya. Meditasi itu pokoknya berdiam diri kayak itikaf gitu, merenung atau pergi ke suatu tempat sendiri seperti orang bertapa gitu. Nah mungkin nanti ada masukan dari teman-teman sahabat-sahabat sehat purwa apa saja yang dilakukan kalau saat meditasi gitu kan, kita bisa sharing nih nanti di sharing session nanti. Terus selanjutnya journaling. Nah ini termasuk lebih jarang lagi. Journaling itu kayak ngisi diary gitu loh Mas Febri. Jadi menulis sesuatu seperti diary. Jadi tapi yang disebut journaling itu ditulis apa sih saya hari ini menemukan activity life event atau peristiwa kehidupan yang nggak menyenangkan pada saat sekarang ini apa, misalnya ketemu mantan gitu ya. jadi flashback, jadi experience, jadi ingin menghindar, jadi kepikiran sampai rumah gitu ya misalnya. Jadi apa namanya nggak doyan makan, jadi deg-degan, jadi sakit kepala, jadi ingat keburukannya gitu ya. Jadi mungkin yang sifatnya hanya sebentar. Nah ini nulis. Saya tadi ketemu mantan. Kemudian yang terjadi pada saya adalah gitu ya misalnya sakit kepala, migrain, gitu, perutku sakit sampai diare gitu. Pernah nggak Mas Febri? Nggak punya mantan ya Mas Febri? Tapi bukan karena mantan. Nggak punya mantan soalnya, jadi nggak pernah cerita, nggak bisa nulis jurnal. Nah terus kalau saya sudah merasakan seperti itu, apa sih enaknya, untungnya buat aku gitu. Kalau udah ngerasakan nggak enak gitu, berarti aku enaknya gimana ya, itu namanya menentukan coping atau menentukan strategi penyelesaian masalah atau pertahanan supaya saya itu selamat, nggak muncul keluhan fisik yang saya rasakan tadi. Enaknya gimana? Jalan-jalan, nah, tadi healing, olahraga, ngobrol sama Mas Febri, ini aku healing nih sama Mas Febri hari ini tuh. Saya yang healing. Ya aku lagi healing tuh, soalnya curhat sama Mas Febri. Ya, terus kemudian akhirnya menentukan keputusan, oh ya saya berarti kalau ketemu mantan ya udah hadapin aja, kan sewaktu-waktu memang rumah kita dekat pasti sering ketemu. Jadi kalau ketemu mantan gitu misalnya, preparing saya adalah ini. Jadi besok lagi kalau sudah misalnya ketemu lagi sama mantan satu, mantan dua misalnya, ya udah berarti aku ya karena memang sudah sering ketemu, dia udah mantan gitu ya. Ngapain kok udah mantan, jadi nggak usah ngapain. Yang penting aku siap aja, sewaktu-waktu aku pasti ketemu. Jadi senyum-senyum aja, cerita-cerita aja, biasa-biasa aja. Nah itu kalau ditulis namanya journaling, karena itu ada masalah, muncul keluhan fisik, kemudian muncul lagi solusi gitu Mas Febri. Nah itu yang namanya journaling seperti itu. Kalau mau bagus lagi, ditambahin lagi mirroring. Mirroring tuh sambil berkaca gitu ya, sambil melihat ekspresinya, sambil nulis jurnal gitu, sambil lihat ekspresinya. Nek mau marah ya nggak apa-apa, karena rai-rai ini dewe, wajah-wajahnya dewe karena nusul-nusul. Aku jenis jengkel mek kowe, tapi kalau sudah lega, artinya itu releasing hormon stres gitu. Itu sama dengan seperti itu. Nah, kemudian yang lanjut itu, nah ini Mas, ketemu dokter Ika, itu bagian terbawah. Hampir terbawah, cari profesional, ketemu psikolog, ketemu psikiater. Itu ternyata menurut data dari survei Populix tahun 2002 ini, ternyata sebagian kecil
masyarakat untuk menangani gejala gangguan kesehatan mental itu langsung ketemu psikolog atau ketemu psikiater. Beda ya, psikiater sama psikolog kita sudah tahu. Psikolog itu juga temannya psikiater. Kita satu grup, satu tim. Kalau dalam misalnya forensik psikiatri ya, membuat visum et repertum psikiatrikum gitu, kita satu tim. Tetapi beliau basicnya adalah psikolog, jadi pendidikan psikolog. Kalau psikiater itu basicnya adalah dokter, jadi bisa menerapi. Dan biasanya psikolog itu memang memberikan lebih banyak preventif, gitu ya. Misalnya membuat profil kecerdasan, profil kepribadian, gitu ya. Pendekatannya banyak sekali kalau psikolog itu. Jauh lebih rumit karena sifatnya lebih banyak preventif promotif, tetapi juga bisa kuratif dengan cara yang sama, misalnya memberikan terapi berupa psikoterapi, terapi macam-macam pun beliau juga pintar psikolog itu, karena memang sudah ahlinya di situ. Nah, kita tahu nih urutan terbawah itu adalah ketemu dokter Ika. Jadi, nah ini karena urutan terbawah ini kita ngobrol-ngobrol kuy, hari ini kuy, ngobrol yuk kuy, gitu kan. Karena mumpung ada kesempatan ngobrol, kita bersilaturahmi. Salah satu, saya nggak mau mungkiri nih, ketemu profesional itu setelah jenjang yang lainnya sudah dilampaui. Bahkan kalau yang mengalami gangguan mental yang mungkin berat, ya berat itu yang disebut berat itu adalah psikotik, Mas Febri. Apakah itu psikotik gitu ya? Jadi psikotik itu adalah gangguan jiwa yang berat di mana seseorang itu mengalami reality test ability-nya terganggu. Apakah itu reality test ability? Reality test ability adalah kemampuan untuk mengetahui kenyataan atau tidak. Jadi realitas ability sama dengan psikotik. Ciri-cirinya adalah kalau realitas ability-nya terganggu ada beberapa, ini ada 3. Yang satu, RTA-nya terganggu itu yang pertama tidak aware. Seorang tuh nggak ngerti kalau dia nggak aware tuh, nggak menyadari bahwa dia itu memang mengalami gangguan jiwa berat. Nggak bakal tahu. Bahkan menolak, denial, atau malah nggak paham. Yang kedua, penurunan adjustment. Adjustment itu daya pertimbangan. Jadi seorang yang nggak bisa membedakan baik buruk, seseorang yang nggak bisa membedakan putih hitam, gitu ya, itu namanya orang yang nggak bisa membedakan, daya pertimbangannya buruk. Nggak bisa membedakan baik buruk itu, nggak bisa memilih mana yang seharusnya secara dewasa aku kerjakan, aku jalankan, itu namanya daya adjustment-nya buruk. Yang ketiga, kalau RTA-nya terganggu adalah insight atau tilikan dirinya buruk. Nah, insight itu ya tilikan, jadi dia memang selain nggak menyadari dirinya sendiri itu memang sudah sangat berat gangguannya, memunculkan ancaman buat dirinya dan orang lain, dan muncul gangguan yang lain, tetapi dia tetap nggak paham, merasa sehat. Nah, yang kedua, psikotik itu yang tadi RTA-nya terganggu ada 3. Yang kedua, bahwa seorang psikotik itu ada halusinasi dan atau delusion atau waham. Yang ketiga, bahwa seseorang itu aktif, psikotik, mengalami psikotik itu adalah aktivitas sehari-harinya terganggu dan fungsi perannya itu terganggu. Jadi misalnya saya seorang dokter ya, kalau saya perannya terganggu ya saya sudah nggak kompeten untuk menjadi seorang dokter. Penurunan fungsi peran, nah, itu seperti itu kalau yang namanya psikotik. Nah, seperti apa sih siapa aja yang mengalami psikotik? Nah, ya bisa siapa aja, dari anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, laki-laki, perempuan, hampir semuanya sama, bahkan sampai kepada orang sepuh-sepuh atau lansia. Nah, kok bisa ya? Dewasa bisa, anak-anak bisa, kecil bisa, iya, tergantung gangguannya. Jadi kalau hierarkinya kita melihat seseorang itu psikotik atau enggak, biasanya itu penyebabnya yang pertama karena gangguan mental organik, jadi ada penyakit dan sifatnya mendadak. Itu contohnya nih,
misalnya ada stroke ya, kemudian tiba-tiba ada sumbatan, kemudian letak sumbatan itu di area depan, area nonong nih mas, ini yang batuk ini namanya area prefrontal cortex. Fatal banget apabila ada gangguan, misalnya sumbatan kecil saja ada di area otak prefrontal cortex, maka dia akan kehilangan daya apa ya, adjustmentnya itu juga hilang semua, muncul psikotik. Jadi kayak orang kesurupan tapi tiba-tiba. Jadi mungkin loh tadi nggak apa-apa loh gitu ya, ngobrol-ngobrol biasa sama Bu Ika gitu ya, tiba-tiba kok gitu ya, kok teriak-teriak gitu, curiga-curiga saya mencuri bajunya gitu ya. Kamu Belanda ya mau nembak saya gitu. Nah seperti itu. Jadi yang disebut psikotik seperti orang kesurupan. Nah itu biasanya seperti itu, mirip tanda petik kesurupan biasanya, atau apa ya namanya mas kalau kesurupan, selain kesurupan apa namanya? Mendem. Ya boleh kayak orang mendem ya, kayak kesurupan. Tuh, tiba-tiba saja, misalnya tiba-tiba saja teriak-teriak, maling, maling, gue maling gitu, gue maling kelambiku toh, gue maling duitku toh gitu. Ada paranoid tiba-tiba, ini tiba-tiba. Nah, itu biasanya kalau tiba-tiba kemudian muncul halusinasi, halusinasinya itu hasil pendengaran, tapi juga mungkin halusinasi yang panca indera yang lain ada, misalnya penglihatan, gitu ya, melihat bentuk-bentuk sesuatu yang ditakuti oleh masyarakat sesuai budayanya, misalnya lihat pocong gitu ya, lihat apa lagi? Oh mas, kamu takut sama apa? Takut Kalau sama kecil ditakut-takut setan, terus lampor gitu kan, kayak filmnya itu, kayak ada filmnya lampor, apalagi macam-macam dah. Kalau dia melihat seperti, atau mungkin melihat orang yang sudah meninggal baru saja, itu ada kemungkinan kalau melihat-lihat seperti itu namanya halusinasi visual. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa seperti itu tuh namanya indigo, Bu. Oke, indigo itu nanti ada sendiri deh ceritanya. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi indigo. Kalau indigo itu biasanya nggak pakai mendadak, yang mungkin juga seperti itu. Salah satu tanda kalau memang itu indigo, atau itu memang salah satu gangguan dari mental yang berat yang perlu segera ditolong, itu nanti akan kita bicarakan kemudian. Nah, gitulah ceritanya. Kita sampai mana nih? Sampai mana tadi stroke apa yang karena gangguan mental organik ya. Ya, jadi pertama kali biasanya orang yang tengah mengalami kesurupan, pertolongannya justru kan kita udah tahu nih tadi bahwa nyari dokter Ika, nyari psikiater itu nomor paling bawah. Terakhir ya, yang terakhir. Itu memang sudah para psikiater sadari sebelumnya, dan ini juga menjadikan salah satu stigma atau label kalau seseorang itu membutuhkan ventilasi aja ya sebelum mengalami gangguan jiwa berat, tapi sudah menyadari saya mau ke psikiater atau ke psikolog, itu biasanya mendapatkan stigma dari siapa ya, orang-orang terdekatnya, sahabatnya, keluarganya gitu ya. Nanti kamu malah didiagnosis loh kalau ketemu dokter Ika itu kamu F20 atau gangguan apa gitu ya. Nah, itu belum tentu dan pasti tidak akan seperti itu. Nah, untuk itu malam ini mungkin kita mengajak teman-teman, sahabat-sahabat Sehat Purwa semua untuk sharing session nih, mungkin punya pengalaman-pengalaman. Dan ada baiknya kita juga menonton tayangan yang lain tuh. Ada beberapa saat lalu saya nonton Deddy Corbuzier mewawancarai seorang narasumber, tapi beliau adalah penderita disabilitas terkait gangguan mood afektif bipolar, dan menjadi salah satu inspire atau yang menginspirasi saya terutama, dan mungkin kalau yang banyak yang suka mendengarkan tayangan itu menjadi lebih jelas karena dia adalah penyintas, tetapi beliau itu juga memberikan ilmunya atau memberikan keterangannya dengan baik dan jelas. Mungkin ada baiknya kita sekali nonton itu, nanti cari aja di Twitter, saya lupa namanya Mbak siapa gitu ya, nanti boleh salah satu pengalaman. Dan mungkin
Kalau ada rekamannya di Rama FM, pada waktu itu saya membawa teman-teman survivor. Ada 2 orang yang memberikan pengalamannya, menyampaikan pengalamannya. Mungkin di Instagram saya ada fotonya, teman-teman berdua itu salah satunya. Yang saya ajak itu adalah orang-orang yang menjadi survivor kebanggaan saya, karena orang-orang yang didiagnosis bipolar itu biasanya 1 pinter, 2 inovatif, 3 kreatif, ya, dan 4 itu kalau selain pinter itu mesti baik hati sebetulnya, orangnya baik banget hati. Tapi memang yang perlu disadari adalah seseorang untuk datang ke psikiater untuk berobat, apalagi ya, itu memang membutuhkan yang namanya awareness, gitu Mas Ferry. Kok Mas Ferry? Every betul. Febri, mungkin itu aja dulu sharing session dari saya. Barangkali ada yang mungkin mau sharing juga di forum ini, oke? Mungkin udah ada yang gabung dan mau sharing. Coba saya scroll dulu ya dokter. Sepertinya ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan ini. Boleh. Banyak ternyata. Dari atas sampai bawah ya. Dari atas ya. Masuk sesi sharing ke hati, sharing sehat dari hati. Monggo dari hati sahabat-sahabat keluarga terdalam bisa curahkan isi hatinya. Kita sharing di sini ya. Pertanyaan pertama ini, malah ada Dokter Ika, my love. Sama ini. Love you too. Love you too. Kemudian, ini dokter ada yang menanyakan, maaf izin bertanya dok, bagaimana cara menghadapi orang yang toksik, yang suka menyebarkan feed negatif tanpa ikut menjadi toksik? Bolehkah menghindari berpapasan dengan mereka atau ada tips untuk menghadapinya? Itu yang pertama dokter. Cara menghadapi orang toksik. Dijawab dulu nggak? Oke. Bisa? Iya, biasanya orang toksik tuh banyak ya Mas Febri. Dimanapun kita berada, di tempat kerja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, itu selalu ada orang toksik. Dan biasanya orang atau seseorang yang toksik itu, orang sekelilingnya itu biasanya merasa terganggu. Itu kalau toksik yang murni ya. Jadi orang toksik itu pasti dia tidak pada satu orang yang dia berikan manipulasi. Pasti banyak orang yang dia manipulasi gitu ya. Jadi yang disebut manipulasi adalah sesuatu yang membenarkan apa yang dia inginkan, dia pikirkan, dia perbuat gitu ya. Jadi seolah-olah orang lain itu dia harus menang, harus di atas orang lain gitu ya, dan memberikan pengaruh atau influence yang negatif, sehingga orang lain yang mengalaminya atau berhadapan bersama dia itu seolah yang bersalah, seolah yang keliru, seolah yang berdosa, dan ingin selalu dikuasai oleh orang itu adalah memang dia. Jadi dia itu merasa bersalah biasanya, sehingga orang itu mengalami gangguan mental. Yang gangguan mental itu bisa saya sebutkan contohnya keluhan fisik aja, keluhan fisik, kepalanya migrain terus kalau ketemu orang itu, rasanya jantungnya berdebar-debar, ya, tangannya dingin, tapi dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki gitu ya. Tapi semua lingkungan di mana dia orang itu berada, biasanya semuanya mengalami hal yang sama, merasa bersalah, muncul keluhan fisik dan sebagainya. Nah, salah satu cara adalah memahami dulu orang itu benar-benar toksik, apa ya sebabnya. Mungkin mencari tahu dari orang tuanya, ada teman dekatnya, dia punya teman yang dekat enggak gitu. Kalau enggak punya sama sekali, kemudian single fighter, orangnya sendirian gitu ya. Kemudian di rumah pun dia menjadi sumber permasalahan gitu ya. Nah, dimanapun dia berada, seperti artinya kita semua ini justru yang sedang sehat, yang mengalami sesuatu itu justru yang toksik itu. Halo.
Aduh, Saya pindah tempat tadi kok terus bisa ya. salah. Eh, Dokter. Ya, oke. Aduh, Oke. ya mohon maaf semuanya. Saya Ada juga kendala. kebingungan nih, Dokter. Iya, apa-apa. Mungkin Baru. tadi saya bergerak dari tempat semula kok tiba-tiba bisa mungkin ada yang lewat. Wah. Oke. Jadi nggak apa-apa. Ya, mohon maaf ya teman sahabat-sahabat Purwa semua. Oke. Ini tadi ada kendala teknis terkait sinyal mungkin ya. Jadi Dokter Ika sempat keluar. Sekarang sudah hadir kembali. Bisa gabung dengan sahabat-sahabat semua. Monggo semisal ada pertanyaan lagi bisa disampaikan untuk kita sharingkan bersama ya. Tadi terakhir itu kita sampai membahas tentang orang-orang toksik, Dokter. Jadi mungkin karena bahas toksik itu sinyalnya juga kabur ini. Terlempar semua ya. Ya nggak apa-apa. Ya inilah salah satu kecanggihan dari internet. Tiba-tiba bisa terlempar. Canggih banget bisa melemparkan semua orang yang lagi ngumpul-ngumpul. Iya. Dengan mudahnya semuanya kelempar. Terlempar semua. Dan panik semuanya. Iya. Jadi rekan-rekan Purwa panik nih, Dok. Tak kira sinyal saya yang hilang. Saya kira sinyal saya hilang. Ini yang namanya stres akut. Tiba-tiba masuk lagi, tiba-tiba juga sembuh. Bentar nih. Kucing saya. Ini ada penonton baru nih kucing saya. Oh. Ya, tadi sebetulnya Ya, kucing. Perkenalkan nama saya BJ. Halo, manis. Nama saya BJ cowok. BJ. Bejo. Kamu ke sana dulu. Biasanya gabung ya. Mungkin bisa dilanjutkan sebentar ya. Tadi kan kalau kita minta pertolongan kepada orang ya, kalau kita menghadapi orang toksik seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, you cannot stress about itu senjata kita coping terakhir. Kalau kita nggak bisa menolong dia, orang toksik kan yang sebenarnya butuh bantuan yang mereka. Jadi kalau kita sudah jelas tidak bisa mengeling atau membridging teman-teman yang toksik di sekitar kita itu untuk datang ke psikolog atau psikiater, artinya yang kita yang you cannot stress about everything or anything, you cannot stress, you cannot control atau you cannot change. Jadi kalau sesuatu yang sudah kita nggak bisa ubah, nggak bisa kita kontrol, ya kita upayakan supaya kita nggak stres karena penyebab-penyebab yang nggak bisa kita kontrol itu sebetulnya. Jadi kalau menghindar itu sesuatu yang menimbulkan masalah yang lebih banyak, karena kalau menghindar itu seperti snowball. Snowball itu kalau di atas ada salju kecil gitu, tapi kalau gelundung ke bawah saljunya gelundungnya jadi kayak raksasa gitu dan siap melahap kita gitu. Nah, jadi siap menimpa orang yang kegulung snowball. Jadi snowballnya bisa kecil bisa gede. Kalau di pucuk itu masih kecil. Nah, kalau kita tahu ini ada kemungkinan dia turun, kalau kita masang di bawahnya ada kemungkinan kita malah bisa jadi korban snowball yang sudah di bawah tempat kita. Maka kita bukan menghindar, tapi ya sudah, kalau memang tidak bisa, kita nggak bisa, kita mengubah konsep kita bahwa orang tersebut tidak mungkin, bukanlah seorang yang mampu menyebabkan stres buat kita, bukan stresor untuk kita gitu. Ya memang itu perlu latihan dan bukan proses yang ujuk-ujuk ya. Sesuatu itu butuh proses. Kita harus prepare bahwa setiap kali kita hidup atau menjalani detik-detik, menit-menit kehidupan itu selalu ada stresor. Dan stresor itu sebetulnya bermanfaat untuk kita. Nanti kapan-kapan kita cerita, saya selalu cerita hiu dan salmon. Nah, itu dia. Nanti kalau aku dongengin lama lagi. Jadi seperti itu sebetulnya kalau ada orang toksik, kita jangan merasa bersalah, tapi pelajari dulu bahwa orang yang toksik itu selalu mengganggu lingkungannya. Tidak hanya kita saja yang terganggu, dan sebenarnya beliaulah yang membutuhkan pertolongan. Itulah. Kalau bisa dan mampu kita menyelidiki atau menginvestigasi seperti apa sih sebetulnya beliaunya. Jadi kita justru nanti akan lebih kompromi
dengan kondisi itu. Ini bukan sesuatu yang gampang. Ini sesuatu yang butuh penyadaran atau awareness. Nah, semua itu ada dalam konsep pikiran kita untuk kalau kita mau sehat mental, ya konsep kita yang diperbaiki kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit atau tidak dapat di-change atau dikontrol. Gitu aja sebetulnya. Mungkin ada sharing dari yang lain, mungkin yang udah punya pengalaman ketemu orang-orang toksik. Boleh, nggak apa-apa. Atau ada yang lain mungkin. Menghindar kalau ada yang toksik gitu. Betul. Jadi sebetulnya menghindar itu karena kita sudah menghindar itu sebetulnya karena proses menuju kita kalau ketemu tuh prepare seperti orang itu dianggap tidak ada, seperti orang itu karena kita sudah tahu bahwa dia sebetulnya membutuhkan pertolongan. Tapi kalau menghindar terus kayak snowball itu tadi, tiba-tiba kayak bom waktu gitu. Tapi daripada membuat masalah, kita ada baiknya kalau tiba-tiba ketemu ya prepare tadi. Ya, masuk ke kuping kiri, keluar ke kuping kanan. Nah, itu filosofi Jawa yang luar biasa sebetulnya. Itu coping. Masuk keluar kiri, keluar kuping kanan. Misalnya dia ngomel-ngomel atau ngomongnya toksik manipulatif gitu. Nah, itu memang tidak mudah. Itu proses. Tapi saya yakin semua orang kalau dalam menghadapi masalah itu sebenarnya sudah diberi bekal oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Apa sih bekalnya? Prefrontal cortex kita di depan ini adalah akal budi kita. Jadi kalau dalam memaksimalkan potensi di level integritas yang paling tinggi, maka kita harus ketemu masalah. Kalau kita ketemu masalah, kita jadi lebih pintar, jadi lebih arif, lebih bijaksana karena kita lebih banyak pengalaman. Oh, dengan ini seperti ini. Kalau dengan menghindar, kita nggak berlatih dan mengasah menyelesaikan masalah. Tadi kan kita menyelesaikan masalah itu adalah salah satu cara dari yang hasil survei, data survei tadi untuk bagaimana kita menyelesaikan menyembuhkan atau tadi judulnya dari mental health, kesehatan mental. Bagaimana cara kita untuk tadi keluar dari tanggungan mental health. Nah, itu salah satunya adalah menyelesaikan masalah. Nah, itu dia. Nomor berapa tengah-tengah tadi kan? Ya. Oke. Mungkin kalau ada yang memang memerlukan sharing lagi atau kita sharing yuk. Apa gimana? Kui. Ada lagi mungkin Mas Febri? Monggo teman-teman ya, sahabat-sahabat Purwa yang tadi sempat bertanya mungkin bisa diketik kembali karena tadi mohon maaf sempat ada masalah juga. Alhamdulillah bisa saya hadapi ini, kita hadapi bersama. Sehingga kita bisa gabung. Kita bisa gabung lagi di sini. Oke. Jadi lumayan view-nya sudah hampir 60 ya, hampir 53 atau berapa, karena ada kendala yang merupakan stres akut kita hadapi bersama dan kita lewati bersama. Ini langsung dikasih contoh nih. Langsung ada masalah kita hadapi. Ini dokter ada yang Oke. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah di depan anak kita harus selalu menampakkan bahwa diri kita kuat dan menahan diri jika sedang dalam kondisi yang kurang baik? Wah, ini berarti orang tua ini, mungkin orang tua yang kalau di depan anak itu apakah harus kuat padahal mungkin di luar kondisinya emang sedang tidak baik-baik saja. Itu seperti apa dokter? Mungkin bisa ditanggapi. Mungkin dalam oke, terima kasih pertanyaannya. Waduh, ini pertanyaan dalam persimpangan jalan tuh ya Mas Febri. Kalau milih kanan kiri bingung takut kesasar, mesti lebih baik saya mendodok yang tengah-tengah gitu ya. Gitu ya. Kanan kiri salah ya. Kanan kiri salah, takut kesasar. Pertanyaannya bagus banget dan ini memang sering terjadi, sering kita alami sebetulnya.
Sering kita alami, kadang kita sulit mengontrol emosi. Apa yang sedang kita alami itu memunculkan emosi secara pribadi karena kita selalu setiap orang tuh pasti menemui semua peristiwa kehidupan yang nggak menyenangkan dan mempengaruhi, men-trigger atau kemudian menginfluen emosi kita, gitu kan. Sebetulnya ini wajar. Tapi kalau kita kemudian berhadapan dengan seseorang, terutama anak-anak, kita kan bukan menjadi diri kita sebetulnya. Mau kita sebenarnya mau menjadi diri kita. Anak-anak juga anak-anak itu kita ingin menampilkan sesuatu yang baik di depan anak-anak. Itu sebetulnya naluri setiap orang tua, gitu ya. Naluri setiap orang tua yang memang menyadari beliaunya adalah seorang orang tua, gitu. Naluri wajar. Tapi ada kalanya kalau kita memang tidak mampu menahan, tidak mampu mengontrol, pada saat ketemu anak-anak itu ya sebetulnya kita beritahu bahwa ini mama sedang, atau ibu atau mama sedang ada sesuatu nih, mama ingin menangis, boleh ya, kamu suka menangis, mama juga kadang-kadang menangis kalau memang tidak bisa ditahan, tetapi diberikan reason bahwa menangis itu memang wajar kalau kita sedang mengalami sedih dan sebagainya, tetapi sedihnya nanti bisa hilang sebentar kalau sudah air matanya cukup keluar dan itu membuat mama atau seseorang tuh lega, boleh nangis kok. Karena memang tidak bisa mengatakan sesuatu kalau memang kita memang mau menangis, kebetulan kewenangan anak kita gitu. Kita berikan alasan aja, terutama kalau anak itu juga ngerti kalau kita nangis, kita berikan reason apa adanya. Tapi nggak perlu terlalu kompleks atau mendalam, sesuaikan dengan umurnya. Nah itu nggak masalah kalau kita konangan lagi nangis. Nah, tapi kalau marah hati-hati. Kalau nangis nggak apa-apa, tapi kalau marah hati-hati. Nah, kalaupun kita memendam nih, Mas Febri, kemudian suasana hati kita itu tidak nyaman, tidak enak, anak itu bisa know nothing but sense everything. Know nothing itu mungkin dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia pasti merasa ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya, dan mungkin malah ini yang membuat anak itu bingung. Nah, kalau pas anak bingung, anak justru nanti malah yang emosional. Nah, emosional anak itu bisa macam-macam, mulai dari nggak mau makan, tambah rewel, nggak bisa tidur, nggak mau tidur, menolak perintah orang tua. Kan anak seperti itu malah ibu atau bapak malah tambah jengkel biasanya tambah jengkel gitu ya. Wah, anak ini malah rewel kayak gitu, padahal penyebab anak rewel itu karena orang tua sedang moodnya tidak baik karena ada masalah permasalahan hidup yang tidak menyenangkan, karena itu nggak bisa dihindarkan, permasalahan hidup yang tidak menyenangkan itu. Nah, justru kalau kita lagi tidak baik, kalau kita mau menunjukkan ke anak itu masalahnya boleh-boleh saja, asal kita proporsional. Justru nanti anak tahu kalau orang tua juga bisa sedih ya, Mah. Iya, orang tua siapa aja bisa sedih. Mama juga sedih, tapi sedih itu nggak boleh lama-lama. Cepat selesainya dengan dengan pelukan sama dedek gitu ya, kemudian minum air putih, yuk minum yuk, nemenin mama biar mama sedihnya selesai. Kalau dia tanya lagi misalnya, mama sedih kenapa? Ya, sedih karena tadi ada kecewa sedikit gitu, karena mama kepingin ketemu sama gurunya kamu, tapi ternyata nggak ada kesempatan untuk ketemu, mau rapat nggak jadi rapat gitu, jadi mama cuma sedih, netesin air mata gitu. Nah, sekarang mama udah nggak sedih kan, yuk diusap air matanya mama gitu misalnya, terus minum yuk, minum, temenin mama air putih, minum, dah yuk ambil air wudhu yuk gitu. Jadi malah dikasih dicontoh. Tapi ini juga proses, Mas Febri. Kalau orang tua itu sudah adultnya lebih dominan, mau ikut show, mau ikut manggung ini. Nah, kalau seseorang itu sudah dewasa, dia juga akan membuat suasana rumah itu anak-anak menjadi juga dewasa, karena
Anak-anak itu lebih banyak meniru daripada mendengar. Jadi meniru itu, oh ibu bapak kalau lagi ada masalah kayak gini toh caranya gitu. Kayaknya asik deh kalau ada apa-apa kayak gini gitu. Dia nyaman karena diberitahu dengan alasan sesuai umurnya tentu. Nah ini orang dewasa dan orang tua yang betul-betul orang tua dewasa berbeda dengan pengasuhan orang tua tapi masih kekanak-kanakan. Nah itu dia yang penting sudah itu ya Mas Febri ya. Mungkin mau ada yang sharing lagi. Ya, itu ya. Ini ada lagi dokter. Ada mohon saran untuk memaafkan orang yang ditolong tapi malah menfitnah dan flying victim. Wah, malah seorang korban ya berarti. Seolah kesalahannya salah kita. Itu kalau kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu ya. Nolong malah jatuh. Ya, sudah kata pepatah peribahasa kan sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu ya. Dan ini yang bisa jadi semua orang juga pasti mengalami salah satu poin ALE atau activity life event, peristiwa kehidupan yang tidak menyenangkan yang model seperti ini. Ada aja manusia dengan berbagai personality-nya. Nah, ini sebenarnya masalah personality kok. Orang yang seperti itu, nah ini kita kembali tadi yang seperti tadi, pokok masalah. Kalau kita menemui seseorang yang seperti itu, mungkin yang sedang memiliki masalah sebetulnya dia. Gitu. Jadi kalau kita mau, oh ini orang memang orang masalah nih. Saya yakin semua orang yang bersama dia juga seperti itu. Kasihan ya istrinya, kasihan ya suaminya, apalagi anak-anaknya gitu ya. Nah, dengan seperti itu kan mungkin lebih kompromi. Dia seperti itu ngituin aku fitnah gitu ya misalnya ya. Nah itu bisa terjadi kok seperti itu banyak. Nah tinggal kita mentolerir atau mengkompromi. Kalau sudah fitnah dan tersebar kemana-mana, kita kan hanya bisa berupaya untuk tidak ke-trigger atau ke-influen, tapi menyadari oh ya orang yang sering menfitnah kayak gitu biasanya orang lain juga tahu kalau dia itu beritanya tidak akurat atau dia sering pasti akan ada bukti-bukti, ada evidence tidak datang justru dari kita, tetapi dari orang yang lain yang juga diperlakukan yang sama. Nah itu jenis orang yang memang toksik, bermasalah. Orang itu bermasalah secara mental. Jadi kita prinsipnya kita nggak boleh kena mental. Kalau menghadapi kayak gitu kita mikir dulu, jangan emosi, kita pakai logika dulu, tapi jangan pakai emosi dulu. Ini susah nggak? Ya susah lah. Tapi kita butuh aware dulu. Oh iya ya, ketemu orang kayak gini ngapain kita ya? Nek perlu dicatat. Ini ada yang lainnya juga ngalamin kayak gue nih. Gue juga dia juga digituin. Oh berarti ini memang orang kenapa ya? Memang butuh perhatian, apa kurang kasih sayang, atau pasti ini banyak masalah. Mungkin ya, jadi kita aware kepada seseorang itu memang membutuhkan energi atau effort, tetapi kita perlu itu supaya apa ya? Kita punya barrier. Oh iya ya, orang itu kayak gitu bener-bener deh. Keluarganya gimana ya Allah? Alhamdulillah aku nggak seperti itu. Fitnah yang seperti itu mungkin akan hilang. Menurut saya, kita tahu kalau kita difitnah, tetapi orang lain juga pasti tahu karena orang lain juga sering atau pernah seperti itu kan. Gitu menurut saya maksud. Bener nggak? Kamu bantu-bantu aja Mas Febri, kayak terhipnotis. Kasih clue dong. Mungkin ada yang lain yang mau kasih clue. Nah, emang orang-orang seperti itu biasanya malah sekitarnya juga ngerasa, sudah ngerasa nih dokter. Iya, jadi nggak mungkin itu menimpa satu orang, menimpa kita aja. Kalau yang seperti itu nggak mungkin menimpa kita karena dia mempunyai skrip main game yang sama dengan orang lain. Pasti itu Mas. Nah justru kita mulai latihan membaca. Oh orangnya kayak gini. Oh ya Allah kayak gini. Kalau semuanya lu kayak gini nggak? Kamu gini nggak? Kue orang gitu. Oh artinya peristiwa itu menimpa nggak hanya cuman saya. Udah. Kalau tidak hanya kita yang tertimpa seperti itu, artinya sesuatu yang orang itu mungkin yang kemungkinan besar orang itu yang butuh pertolongan gitu. Jadi kalau seperti itu gimana? You cannot stress about everything or anything you cannot change. Dia bisa di change nggak? Bisa dibantu nggak? Kalau udah nggak bisa dibantu, pasti suatu saat
ada sesuatu lah, sesuatu yang ya kita udah bisa ngelupain atau memaafkan aja gitu aja. Ya itu. Karena Ini ada itu resiko pertanyaan. buat. Oke. Ada yang nyambung juga ini dokter. Oh, boleh, Itu boleh. yang self diagnosis seperti itu, tapi malas ke psikiater itu gimana ya dok? Kok malah makin bertambah? Iya. Ya, itu kan Orang-orang toksik-toksik itu malah makin bertambah, nggak mau ke psikiater, gimana nih dok? sekarang kita mau ngurusin orang yang toksik atau orang yang punya benefit untuk kita. Artinya kita juga punya benefit untuk dia. Mau kita urusin yang toksik apa mau kita urusin? Jadi you have to choice. Kita harus memilih, harus ambil keputusan. Dalam hidup kita harus ambil keputusan. Artinya itu juga perlu latihan, perlu waktu, perlu proses. Kita berlatih menghadapi seperti itu butuh proses dan examine, perlu diuji. Dengan orang yang mungkin pakai skrip, kemudian pakai game yang sama. Jadi orang itu biasanya punya skrip yang sama, kemudian game yang sama untuk kita dan orang lain. Nah, kalau kita mau ngurusin yang itu, kapan kita bisa menikmati hidup? Nanti neurotransmitter kita turun, jadi kita anxiety, cemas, aku nggak mau ketemu itu. Nah, kalau kita menghindar ya tadi kayak snowball, semakin kita menghindar, justru kita karena takut ketemu dia, kita menghindar terus, malah kita yang ketakutan, nggak mau, aku nanti nggak ketemu dia gitu kan. Nah, sebetulnya yang kita memutuskan kalau memang ketemu dia, senyumin aja gitu misalnya, atau ya kita harus cari resep, cari resep atau jurus gimana kalau menemui sesuatu yang tidak kita sukai itu. Memang nggak bisa, susah. Lebih baik memang paling enak menghindar, tapi kita selamanya akan memakai penghindaran. Susah Nah, belum kalau tentu memang nggak mau. Nah, yang jelas orang-orang seperti itu karena nggak aware ya nggak mau lah di terapi, nggak mau lah ketemu psikolog, nggak mau lah apalagi ketemu psikiater, ya kan? Dia nggak aware kok. Orang yang berani ketemu psikolog, ketemu psikiater, atau disarankan atau ditemani untuk datang menemui psikolog atau psikiater itu, ya tadi karena cuma 9%. Itu tadi yang bahwa sendiri itu cuma 9%. Kita menyadari itu, dan itu butuh waktu, butuh effort, dan butuh sesuatu untuk bagaimana orang itu berani. Karena ketemu psikiater tergantung psikiaternya juga. Artinya bagaimana sih frekuensi yang sama enggak dengan psikiaternya. Rata-rata psikiater itu punya, psikolog juga sudah punya teknik bagaimana sih ketemu dengan teman-teman klien, calon survivor itu sudah punya teknik. Jadi nggak usah takut didiagnosis, jangan takut hanya datang untuk ketemu kemudian dikasih obat, itu enggak. Biasanya psikiater juga akan menawarkan sesuatu, apa ya, mungkin hanya diintervensi pakai terapi alat gitu ya, yang tidak menyakitkan, bisa jadi, atau hanya disarankan untuk melakukan sesuatu aktivitas itu yang untuk merilis hal-hal yang sekarang dialami menjadi sesuatu hal yang negatif dan sebagainya gitu. Banyak kok caranya untuk bukan advice tetapi kasih strategi untuk teman-teman klien calon survivor ini gitu. Gimana? Ketemu nggak jawabannya kira-kira itu? Mungkin ada yang lagi sharing lagi tuh, nyambung. Kita gibahin orang toksik itu seru. Oh, ini malah ya pertanyaan tadi ke skip. Mohon maaf, your Virgo boy. Untuk pertanyaannya mungkin bisa diketik kembali ya. Tadi emang ke skip ya. Ini ada ini. Ini ada yang bertanya lagi dokter, izin bertanya. Apabila seorang sudah terkena depresi, bisakah sembuh normal kembali atau harus tergantung dengan obat? Ya mungkin yang depresi ya. Ya. Depresi. Oke. Terima kasih, pertanyaannya keren. Depresi itu gangguan mood atau gangguan suasana hati ya. Kalau depresi itu terbagi dari 3, ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan bisa jadi masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Tapi kalau sudah sedang biasanya muncul keluhan fisik. Tapi kalau berat itu sudah minimal ada ide untuk hopeless, loneliness, dan suicide.
ada ide suicide itu berat. Apalagi kalau muncul gangguan psikotik yang sudah kita bicarakan lebih dulu tadi. Nah, depresi itu bisa kok baik kembali, sembuh kembali, bisa. Kecuali kalau dia memang merupakan bagian dari gangguan fase depresi dari gangguan mood yang disebut bipolar. Itu bisa jadi bipolar itu kan juga gangguannya itu gradasi. Gradasi itu kayak pelangi, kayak kalau perempuan nyebut pink itu satu pink fuchsia, pink baby gitu kan Mas. Kalau cewek itu kan pinknya banyak banget toh, pink piro gitu, cicilannya pink piro, pink piro. Jadi pink itu macam-macam, gradatif banget, gradatif atau fragmented, banyak banget, terbagi-bagi banyak sekali. Sama dengan gangguan depresi itu, sama-sama depresi ringannya, sama-sama depresi sedangnya, sama-sama depresi beratnya, tetapi tergantung aksis 2 atau personalitinya, munculnya itu gradatif, tidak ada yang sama. Dan mungkin kalau perlu diterapi, terapinya dosisnya nggak sama, macamnya juga nggak sama, lamanya nggak sama. Tapi saya percaya kalau munculnya depresi hanya depresi aja, ya, depresi aja tanpa ada yang lain pemberatnya, gangguan fase depresi tipe bipolar, gangguan saat fase depresi yang merupakan bagian dari bipolar itu dapat segera diperbaiki gitu ya, meskipun butuh proses, iya. Dan rata-rata kalau depresi itu memerlukan obat. Nah, saya menambahkan sedikit, kalau mau tahu depresi itu, yang depresi itu ada 3A. 3A ya Mas. Yang pertama anergia. Yang kedua anhedonia. Yang ketiga afek depresi. Apa yang disebut anergia? Anergia itu juga gradasi. Jadi kalau menurut saya, kalau mau gampang, ini gampang ya, yang namanya anergia, energi itu kan nggak ada energi ya, bahasa terjemahnya, tetapi macam-macamnya banyak. Anergia itu contohnya merasa kedinginan terus, pakai jaket terus, nggak berani mandi air dingin gitu ya. Ya, rasanya kedinginan terus, gerges-gerges terus, kepingin kerokan terus, pegel-pegel, pengen pijetan terus gitu ya, bola-bali masuk angin, bola-bali kerokan gitu ya. Kalau itu tidak ketemu penyakit fisiknya, saya hanya menambahkan, kalau itu nggak ketemu, dicari nggak ketemu penyakit fisiknya, dan mungkin sudah berobatnya dokter shopping, udah kemana-mana ya, udah ke bidan ini, udah ke perawat ini, udah ke puskesmas ini ya, udah ke klinik ini, keluarnya kok nggak baik-baik, ada kemungkinan itu bagian dari anergia gitu ya. Ini banyak yang seperti ini. Jadi pertanyaannya gampang. Kalau misalnya bola-bali senang pengen pijet, aduh pengen apa gitu, pengen kerokan wae kayak gitu, nah itu bisa jadi bagian dari anergia. Kalau anhedonia itu apa yang menjadi minatnya sudah nggak kepingin, sudah merasa nggak bahagia, nggak bisa menikmati hidup. Misalnya hobi apa Mas, misalnya futsal, biasanya udah malas saja kepinginnya menyendiri gitu, malas menikmati hobi yang sudah biasanya dikerjakan dan sebagainya. Kalau afek depresi kelihatan afeknya, bisa nangis terus, bisa hipotimi itu sedih, wajah orang sedih, nah kayak gitu. Kayak gitu mungkin tadi pertanyaannya, jawabannya sudah sudah menjawab pertanyaannya, atau masih perlu ada sharing lain dari teman-teman yang lain mungkin? Ya Allah, sudah. Depresi jadi tergantung depresinya juga ya, ada yang ringan, sedang, berat. Tergantung personalitinya. Ya. Yang bertanya lagi nih Dok, banyak ternyata nih. Maaf, tanya. Kita tanya, anak saya usia 7 tahun tapi masih suka ngompol dan BAB di celana. Dan anak saya itu sangat penakut Dok. Setiap kali saya tanya kenapa pipis di celana, dia jawabnya kayak bingung gitu. Pernah bilang karena dia takut. Nah,
terkait anak ya Mas. Monggo dokter bisa dijawab. Baik, saya juga sebenarnya pengen nyuwun perso ini. Bagus pertanyaannya dan ini sering terjadi seperti ini. Kalau masih yang disampaikan itu masih ngumpul, masih buang air besar di celana, artinya sudah pernah belum dia itu terbebas dari ini. Jadi mungkin sudah umur 2 tahun, 3 tahun, sudah pupnya, pipisnya sudah pinter, sudah teratur, kemudian muncul lagi pada usia 7 tahun. Seperti itu kan tadi ada, jadi sudah punya riwayat. Toilet trainingnya sudah bagus, umur 3 tahun udah pinter, pup di kamar mandi, udah pinter pipis. Tapi pada usia 7 tahun ada basic anxiety-nya itu tadi kan udah disampaikan, anak saya kok sering ketakutan gitu ya. Nah inilah yang mungkin ya, menurut saran saya perlu dibawa ke psikiater untuk dicek aja di asesmen. Di asesmen tuh artinya diketahui dulu, nanti diketahui dulu. Mungkin bisa pakai terapi perilaku, tanpa obat juga bisa. Tapi kalau memang basic anxiety-nya tinggi, basic anxiety itu basic kecemasannya tinggi, kecemasan itu juga akan dicari tahu kecemasannya dari mana. Nah, tapi biasanya nih, anak yang bermasalah dengan kecemasan, mungkin orang tuanya sedang mengalami masalah juga. Ya, tadi saya sampaikan, mungkin juga sedang mengalami masalahnya mungkin belum selesai. Masalah yang belum selesai itu bisa mempengaruhi anak. Gitu bisa jadi juga kalau ini udah 7 tahun, faktornya kan di sekolah juga bisa. Jadi dia sekolahnya mau nggak gitu. Ada faktor pemicunya di mana. Nah, kita juga akan lebih bertanya di mana dia menghindari nggak sekolah. Kalau mau sekolah sakit atau malas datang atau dia school refusal atau menolak untuk sekolah, nggak mau sekolah gitu. Ada nggak hubungannya dengan itu atau tidak? Saat ini Bapak Ibu ada sedang permasalahan enggak dan sebagainya, mungkin itu amat sangat ada hubungannya. Jadi perlu diinvestigasi. Jadi kayak gitu. Mungkin perlu diketahui lebih lanjut. Gitu Mas Febri. Terima kasih dokter. Berarti memang kalau bisa ke Purwahusada mawon ketemu dokter Ika untuk konsultasi lebih lanjut itu gitu. Boleh. Silakan. Ngobrol-ngobrol dulu. Iya, ngobrol dulu. Dua pertanyaan lagi dokter. Nanti ada dokter, apakah pelupa dan sulit konsentrasi termasuk salah satu gangguan mental? Ya, atau tidak? Boleh dijawab Mas Febri loh ya. Iya. Atau dijawab sendiri. Bagus pertanyaannya. Ini umur berapa saya belum tahu. Kalau pelupa dan sulit konsentrasi. Oh ya, kalau mau dijelaskan lebih dengan sederhana, maka pelupa itu yang disebut dengan pelupa ini dan sulit konsentrasi ini bukan demensia atau pikun yang jelas. Karena yang tadi nyuwun perso tadi yang bertanya tadi paham kalau saya lalen, kalau saya nggak fokus, paham. Kalau yang pikun itu nggak ngerti, yang menceritakan kalau dia sudah lupa sama nama saya dok, lupa sama alamat rumah dok, tapi cek duit nggak lupa gitu, itu biasanya keluarganya, itu baru yang kemungkinan besar demensia atau gangguan kepikunan. Tapi kalau masih ngaku, menyadari, aware, gue kok lalen ya, naruh kacamata lupa, hitung lupa, gitu, janjian sama ini lupa, terus kok nggak fokus ya, dikasih masukan sama dosen, kasih revisi ini gitu. Ini artinya gangguan mood. Jadi gangguan mood atau gangguan suasana hati ini sangat amat tersambung dengan memori, tapi bukan memori yang disebutkan tadi sebagai bagian dari kepikunan. Jadi lalen tapi mengaku kalau aku kok lalen ya gitu. Nah, itu artinya gangguan mood. Dekat sekali gangguan mood itu dengan fokus. Itu sahabat karib atau soulmate-nya. Jadi antara gangguan mood, suasana hati dengan fokus itu memang sohib gitu ya, soulmate. Jadi nanti perlu ditanya lebih lanjut
perlu diketahui lebih lanjut. Gangguan moodnya seperti apa, pemicunya apa, mungkin ada peristiwa, ada narasi tidak menyenangkan dari pola asuh orang tua yang dulu masih muncul di zaman sekarang, merasa dipaksa untuk masuk, untuk memilih sesuatu yang bukan pilihannya, untuk menikah dengan seseorang yang bukan pilihannya, gitu misalnya. Pokoknya ada tekanan yang mana dia sebetulnya nggak menyukai. Jadi membuat senang orang lain, tapi dirinya sebetulnya merasa menderita. Nah, distress namanya menderita itu salah satu basic seseorang itu menjadi lalen tadi, nggak fokus atau gangguan mood tadi. Jadi gangguan mood itu calon survivor. Kalau lebih cepat penyadaran atau awareness-nya itu lebih cepat, maka bisa jadi tanpa obat atau hanya terapi itu hanya beberapa waktu, kemudian sudah punya jurus coping, sudah punya resep tanpa obat pun saya yakin dengan kemampuan akal budinya yang luar biasa, awareness-nya itu mampu punya jurus pengganti neurotransmitter yang artifisial dari terapi atau obat-obatan. Jadi jangan takut, semua obat-obatan itu membuat orang, obat-obatan dari dokter jiwa atau dokter otak atau psikiater ini membuat seseorang itu divonis seterusnya minum obat. Oh enggak, oh no tidak. Justru ada perlunya diketahui bahwa psikiater itu mengharapkan belajar banyak dari teman-teman sahabat-sahabat Pura, belajar banyak. Orang dengan stresor yang luar biasa gini sanggup ya bertahan dan sanggup ketemu psikiater, itu keren. Itu apresiasi deh. Saya mengapresiasi karena berani ngobrol, berani tanya, berani datang ke psikiater. Karena cuma 9% dari responden 1000 sekian dari populik tadi, 9% loh. Cambridge Dewe yang mau jujur mau ketemu psikiater. Jadi saya selalu membuat acung jempol, mungkin 4 jempol saya acungkan semua karena keberanian itu luar biasa. Dan saya yakin dengan psikiater yang tepat, seseorang itu mampu keluar dari masalahnya di integritas level yang paling tinggi, sehingga jernih pikirannya, jernih pencapaian pengambilan keputusannya, sehingga dia survive tanpa obat, gitu. Bisa menjawab pertanyaan nggak sih? Sakit dokter. Insya Allah sakit. Ya, seperti itu mungkin. Ya. Ini ada satu lagi? Yang begini lagi. Bentar dulu, ada. Oke. Insya Allah 1-2 lagi ada. Apa? Ini ada lagi yang bertanya cara mengontrol emosi ketika sedang marah karena banyak pikiran dan kadang suka marah-marah tanpa sebab pada orang yang terdekat. Nah, ini bahaya. Mas Febri pernah jadi korban. Marah-marah tanpa sebab, nggak tahu apa gitu. Oke. Ini juga saya belum tahu ini Yosua berapa, anak-anak remaja atau dewasa, tapi kalau ini menimpa dewasa dan ini sudah memahami sesuatu, kemudian memunculkan, bisa menyimpulkan bahwa saya itu sering marah-marah tanpa sebab. Artinya ada pengendalian marah yang belum berfungsi dengan maksimal atau optimal. Nah, ini sudah keren loh. Sudah tahu nih saya kok kayak gini loh. Jadi sudah tahu masalahnya atau akan masalahnya. Keren ini, keren. Luar biasa. Jadi tinggal mencari aja sebetulnya saya itu punya pengendalian yang maksimal atau enggak terhadap emosi. Jadi kalau ada dua nih, orang yang ekspresif sekali, ekspresif sekali itu kalau di grafologi dia ke kanan, miringnya ke kanan. Orangnya ekspresif. Dia sedih nggak kelihatan karena dia sedih punya masalah yang berat pun dia selalu ekspresif. Jadi ini mungkin bisa jadi namanya pasif silent depresi, bisa yang namanya silent depresi. Dia mungkin depresi, tetapi dia menunjukkan ekspresi yang menampilkan ekspresi yang euforia bisa jadi. Tapi sebaliknya ada orang yang terlalu mengontrol itu ke kiri. Kalau di ilmu Karos, kepribadian Karos itu ada yang menampilkan orang tuh ingin menampilkan yang baik-baik, tetapi dia supresif, menahan, kontrol. Kalau orang yang terlalu kontrol, biasanya kalau ada pencetus yang berat dan tidak bisa dikontrol lagi karena berat ya. Ngontrol itu kan kesel. Tiba-tiba dia udah capek ngontrol,
kalau kita lagi, saya ya matur, kan kalau kita pegang tapel itu dicokol gini gitu, soyo kenceng soyo ini, tak arahin yang Mas Febri, batuknya Mas Febri, tak lepas. Biar rasanya Mas, iki yang no kerikil keluar gitu kan sakit banget, karena terlalu dikontrol. Nah, orang yang tengah-tengah itu biasanya dia bisa ekspresif untuk hal-hal yang tertentu, tapi juga dia bisa kontrol di tengah-tengah. Jadi tidak agresif banget, bisa ekspresif, tapi bisa kembali lagi ke adult. Adult itu dewasa. Nah, kalau menyadari tidak bisa dikontrol, ini tadi yang seperti ini. Saya kok tiba-tiba marah. Nah, artinya bolehlah datang ke psikolog atau datang ke psikiater. Monggo, mau diajak ke Purwa, Mas? Ya, sangat terbuka. Nanti bisa menghubungi, ada PIC-nya Purwa kah? Atau Ada. langsung ke sana? Bisa ada PIC-nya ya? Pendaftaran ya, ada pendaftaran informasi. Oke. Ada WA ya? Ada. Di Sejahtera, kalau misal teman-teman lihat di Purwa, di sana ada kontaknya, bisa hubungi langsung. Untuk mendaftar juga bisa booking pendaftaran. Oh, bisa ya. Jadi bisa lewat pendaftaran itu nanti mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik dan diberi arahan bagaimana caranya kalau mau konsultasi dulu. Saya nggak mau berubah dok, saya mau tanya-tanya aja, oh boleh. Saya mau tanya-tanya boleh, yuk boleh banget, masuk tanya-tanya nggak boleh. Ketemu psikiater boleh. Pakai BPJS mas, boleh kan? Boleh. Ambil rujukan dulu dari Vaskes atau FKTP-nya, gitu kan mas? Boleh ya. Kalau BPJS wajib membawa rujukan. Kalau mau pakai umum bisa mas, ya bisa gitu. Bisa, sama aja boleh. Pelayanannya sama antara peserta BPJS dan bukan, itu sama. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pembeda, kita setara dengan punya apa mas asuransi yang lain pun jika ada itu seandainya bisa di cover dengan asuransi yang lain pun tidak ada pembeda, sama. Tidak ada itu hoax kalau ada pembeda antara dikasih obat, kalau BPJS itu dikasih obat yang jelek, kemudian kalau yang bayarnya mahal, saya bayar loh, itu juga dikasih obat yang baik, itu enggak sama. Obatnya obat standar Fornas dan semuanya masuk e-katalog, gitu ya mas ya. Nah itu kalau perlu obat. Nah kalau ketemu ngobrol-ngobrol aja, namanya psikoterapi atau konseling, boleh nggak? Boleh dong mas, boleh toh mas? Boleh. Jadi enggak masalah, monggo silahkan. Seandainya memang memerlukan ketemu, silakan, nggak usah ragu-ragu. Nggak akan didiagnosis, kita ngobrol-ngobrol aja, cari. Biasanya akan diarahkan oleh psikiater untuk memaksimalkan kemampuan otak atau akal budinya untuk keluar dari masalahnya atau menghadapi masalahnya dengan penuh solutif gitu. Jadi tugas psikiater itu bukan untuk jadi penceramah atau jadi penasihat Mas Febri, jangan ketakut ketemu saya untuk diceramahi sama dokter Ika, kandani mulakno sholat, mulakno poso, mulakno enggak kayak kita nggak boleh beretika seperti itu. Etika kita adalah membantu memaksimalkan potensi akal budi seseorang jika menemukan masalah atau activity life event peristiwa kehidupan yang nggak menyenangkan pada seseorang pada tahap kehidupan seseorang, untuk menghadapi dan menyelesaikan dengan kemampuan yang maksimal dari akal budi seseorang. Tugas kita cuma seperti itu, menaikkan kapasitasnya aja. Dengan ketemu itu seperti itu. Jadi yang kita percaya justru para survivor, teman-teman sahabat-sahabat kita ini calon survivor kayak gitu, Mas Febri. Nah, mungkin karena sudah malam juga. Oke. Untuk kegiatan malam hari ini sharing sehat dari hati. Ini kita akhiri terlebih dahulu. Sebelumnya izinkan saya membacakan kesimpulan dari semua yang dipaparkan oleh Dokter Ika. Alhamdulillah semuanya sangat luar biasa, sangat masuk dari hati ke hati, kena sekali. Nah, kesimpulan yang dapat saya tangkap dan mungkin teman-teman bisa tangkap, yang pertama terkait tema cara menjaga kesehatan mental.
Tadi Dokter Ika menyampaikan yang pertama itu ada beribadah, kemudian ada istirahat dan tidur, kemudian ada berlibur, tamasya piknik, ya. Kemudian ada berolahraga, refreshing, kemudian ada juga curhat dengan sahabat di sini sahabat yang benar-benar dekat, aman ya, kemudian aman. sahabat jati, kemudian ada memperbaiki hubungan. Nah, kita mencoba memperbaiki hubungan, dan ada juga belajar menolong orang. Nah, banyak sedekah, banyak menolong itu juga ternyata bisa meningkatkan, menjaga kesehatan mental. Meditasi, journaling tadi juga bisa, dan yang terakhir kuncinya ada di datang ke psikolog atau psikiater. Datang ke psikolog bisa, datang ke psikiater dengan Dokter Ika bisa di Purwahusada, bisa langsung hubungi Purwahusada, jadwal hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya yang lain, intinya teman-teman semua, semisal bertemu dengan orang-orang yang mungkin toksik, jangan menghindar. Kita coba hadapi, karena semakin menghindar kita akan semakin kena resiko, seperti itu. Dan yang paling pertama kuncinya, jangan takut ke psikiater. Dari semua populasi hanya 9%. Nah, banyak, berarti 91%-nya itu tanda tanya apakah sehat atau bermasalah tapi tidak mau ke psikiater. Intinya seperti itu, mungkin kesimpulan dari saya. Jangan takut ke psikiater. Di Purwahusada ada psikiater, ada Dokter Ika. Monggo bisa datang ke Purwahusada, baik dengan jaminan BPJS, asuransi atau umum, semuanya kita layani sama, setara, tidak ada pembeda. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terakhir dari Dokter Ika ada? Ya, oke. Tugas kita bersama nih untuk menghilangkan atau meminimalisasi stigma atau label untuk takut berobat atau takut ketemu psikiater atau ketemu psikolog. Ya, ketemu psikiater itu tidak membahayakan jiwa, justru akan memaksimalkan potensi kepribadian atau potensi kesehatan jiwa, karena tidak selalu solusi ke psikiater itu akan diberikan obat karena akan didiagnosis itu. Jadi hilangkan label ketakutan untuk ketemu psikiater gitu. Ketemu psikiater itu menyenangkan, asyik gitu. Iya, asik ngobrol dari jam 7 sampai jam setengah 9 juga nggak terasa nih dokter. Asik. Mungkin itu. Ampun dokter, ada tambahan? Oke, sudah. Oke, kita lanjutkan lain kali, kita boleh ketemu lagi ya. 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi boleh ketemu lagi. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab malam ini. Insya Allah kedepannya acara Sehati, sharing asik dari hati, akan ada rutin, insya Allah akan ada rutin. Mohon doa dan dukungannya terus, insya Allah akan ada rutin. Purwahusada akan selalu memfasilitasi teman-teman untuk sharing terkait kesehatan. Mungkin sekian dari saya, Febri. Misalnya ada kata-kata, tutur kata atau ucapan atau sikap yang kurang berkenan di hati sahabat Purwa, mohon untuk dimaafkan. Dan terutama untuk Dokter Ika, mohon maaf semisal Febri ada banyak salah ya dokter. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Purwahusada. Assalamualaikum. Assalamualaikum dokter. Monggo selamat beristirahat dokter. Izin live. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman semua. Mohon maaf misal ada banyak salah kurangnya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di acara Sehati selanjutnya. Mohon izin untuk mematikan siaran langsungnya ya. Assalamualaikum. Sehati, salam sehat dari hati.